Tentang sedekah yang diminta dalam tanda kutip dipaksa, apakah itu tetap nilainya berkualitas 10? Yang dipaksa? Iya, sedekah yang dipaksa. Sebetulnya kita ini kan di bawah ultimatum Tuhan. Iya. Di bawah ultimatum Tuhan. Anfiqu tau'an au karha. Tau'an itu secara suka rela. Tau'an au karha. Anfiqu, keluarkan hartamu, tau'an secara sukarela, au karha atau dipaksa. Sukarela Tuhan, memang silakan. Karena kita sukarela, masjid dibantu, pesantren dibantu, sekolah dibantu, fakir dibantu semuanya. Anda menjadi tokoh masyarakat kok, yang tersanjung. Sampai ketika engkau mati, ya kerandamu berjalan sendiri. Apa? Ulung-ulungan. Semua orang pengen megang keranda kamu. Iya. Tapi kalau tidak sukarela akan dipaksa oleh Allah dengan penyakit. Cuci darah setiap bulan sekali. Lama-lama seminggu sekali. Lama-lama seminggu dua kali. Lama-lama setiap hari. Setelah jatuh miskin nggak punya apa-apa baru mati. Sampai ongkos kafannya aja nggak ada. Dan Anda terhinakan kok. Semua orang benci. Orang kalau medit itu dibenci orang kok. Percaya nggak? Beli merojol seperak ke orang. Ya Allah, ya Rabbi. Iya. Betul nggak? Anda bisa nggak simpatik kepada orang yang kikir? Nggak. Betul. Tegel mana? Itu persoalannya. Jadi artinya bahwa dipilih oleh Allah sukarela atau terpaksa. Saya nanya, nafkahkan hartamu ibu-ibu, pilih secara sukarela atau terpaksa? Iya dong. Kalau dipaksa, penyakit, kecelakaan, dirampok, mobilnya tabrakan, suamimu selingkuh terus. Iya. Nah itu akhirnya kan kedua-duanya adalah akhirnya keluar juga. Tapi yang secara sukarela mendapat reward sejak di dunia, yang dipaksa mendapat punishment sejak di dunia. Nggak sampai akhirat dunia. Jadi yang terpaksa ya nggak ada nilai kebaikannya, nggak ada, orang dipaksa aja. Bertahan nggak? Ya enggak, orang dipaksa. Pelacur yang bertobat karena sudah tua nggak laku, berbeda dengan pelacur yang masih muda, masih laris, masih ngantri, dia bertobat kembali ke kampung, masuk jamiahan lagi. Sama enggak? Ya beda dong, tetap. Tetapi itu juga pertobatan tetap sebagai kebaikan. Nah, sedekah yang dipaksa sampai jatuh miskin, ya ada dua kemungkinan. Wa namudduhum fi tughyanihim, tetap dalam ketersesatannya, atau bisa terjadi menyadarkan dia. Waduh iya. Ya kan begitu. Akhirnya dia menjadi dermawan juga akhirnya masalah jatuh miskin. Kan begitu. Tapi kan digodok dulu. Ya, di kawasan dan di muka Sunan Gunung Jati puasa 40 hari. Dengan sholat hajat tiap malam, sholat sunnah 23 rakaat. Baca Quran, hatam 40 kali hatamannya. Lah iya kan. Ya bisa terjadi. Di balik musibah itu kita ada pertobatan itu selalu banyak sekali. Ya. Saya doakan mudah-mudahan banyak musibahnya. Amin. Supaya kita bertobat. Jadi nanti pada akhirnya kaedah syariatnya tetap bahwa orang yang sodako terpaksa bukan sodako. Karena innamal amalu niat, semua tergantung niatnya.
Jadi motivasi itulah yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekalipun berakibat sama, fatal, kematian. Tetapi karena motivasi yang berbeda, yang satu dapat uang, yang satu masuk penjara. Yaitu dokter dengan perampok. Dokter juga nyobek perut orang, tapi cari penyakit. Cuman gagal, sekalipun mati ya dapat duit. Iya kan? Kita berobat, sembuh bayar nggak? Nggak sembuh bayar nggak? Mati bayar nggak? Enak ya. Tapi orang yang ngerampok dia cari uang, gagal akhirnya ditusuk tuan rumahnya, sama saja. Dua-duanya kematian. Tapi yang satu niatnya mencari penyakit, yang satu niatnya mencari uang. Di dunia saja yang satu masuk penjara, yang satu dapat uang. Apalagi di akhirat. Jadi tetap saja orang yang sodako terpaksa, tetapi ada peluang bagi saya. Ini bukan karena penyakitnya. Ketika orang itu sadar bahwa dia dipaksa oleh Allah untuk bersodako, akhirnya dia ditipu oleh orang, ya, ditipu oleh orang. Katakan 1 miliar, dalam berbisnis dia ketipu 1 miliar. Nagih susah, nota ada, kwitansi ada, ya kan benar. Seperti saya kan lengkap kan, sampai 10 tahun kan nggak bayar-bayar. Sehingga saya terpaksa, saya niati, kalaupun nanti nggak bayar, ya sudahlah, saya nggak usah dendam, sudah barangkali ini sodako sirri saya, sudah saya ikhlaskan. Ya Allah, orang yang utang ini jangan kau hukum, karena sudah aku sodakohkan. Ini menjadi sodako sirri yang paling tersembunyi. Karena kitanya bersodakoh, orang yang nipunya tidak merasa berhutang budi kepada kita. Tidak pernah merasa dapat kebaikan dari siapapun, malah dia tertawa terbahak-bahak, bisa kutipu, Buya bisa kutipu, Buya bisa kutipu, senang bisa nipu saya. Ya, semakin tidak ada orang menyanjung saya, disitulah nilai kebaikan saya, karena saya menyerahkan segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang utang nggak bayar-bayar, itu lebih baik diikhlaskan saja. Terpaksa, ya terpaksa, tapi lain. Nah makanya di sini ada satu nilai moralitas dalam Islam, dalam soal utang piutang. Makanya boidata dayan tum bidainin faktubuh, semua transaksi harus tercatat, tertulis. Ada kwitansinya, ada segelnya, saksi kunya ada, saksinya, notarisnya ada. Harus, nggak ada urusan mau saudara mau kakak, ya kakak kandung tulis. Masa sama kakak ya harus, ini perintah Tuhan kok. Nurut seruk beliau wis. Nah, ketika ternyata orang yang utang itu tidak bayar-bayar, kita secara moral terdorong untuk menagih. Datang lagi bilangnya nanti, datang lagi nanti. Dalam etika bergaul dalam agama Islam, ya sudah, jangan memaksa, jangan mempidanakan sampai dianggap penggelapan dan sebagainya. Fanadhiratun ila maisarah. Shadaqallahul adzim. Silakan tunggu sampai dia sempat bisa bayar. Ketika engkau lihat dia usahanya semakin bangkrut. Makan saja masih utang sama tetangga kok. Kamu maksa lagi. Pakai kemanusiaan dong. Dia baik kok, dia mau bayar. Cuma kan nggak ada. Oke, fanadhiratun ila maisarah. Itu langkah kedua. Yang pertama tadi ditagih baik-baik. Yang kedua ditangguhkan sampai dia mampu. Kalau makin hari
makin miskin, rumahnya disita, istrinya minta cerai, anaknya nggak tahu kabur sama pacarnya kemana, dia sudah tidurnya sudah di halaman orang lain, mau ditagih juga, terlalu kamu nih. Dia mau bayar, kupingnya kalau laku dijual, sudah habis semuanya, mau kau tagih juga. Kau mau perkarakan? Enggak. Moral Islam tidak begitu. Tahap yang ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sodakokan itu lebih baik. Ya sudah, Pak. Sudah jatuh miskin, sudah tidurnya di emper di perna. Tidurnya di perna. Tahu enggak perna apa? Emperan Cina. Emper Cina. Nih Pak Haji, udah ini kwitansinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai hari ini kau bebaskan hutangmu. Udah ya. Doakan saya banyak rezekinya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Nah, ini sedekah terpaksa yang dapat pahala. Terima kasih gitu aja.